Sama-sama buka dalam Keluaran pasal yang kedua, Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua. Keluaran 4 ayat yang kedua. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Keluaran 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tadi pagi sudah saya sampaikan, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir berhadapan dengan Fir'aun, Tuhan tidak menyuruh Musa untuk mempersiapkan pasukan yang besar, tetapi justru Tuhan menunjukkan kuasanya melalui apa yang ada di tangan Musa. Waktu Musa diutus oleh Tuhan untuk menghadap kepada Fir'aun meminta izin supaya umat Tuhan boleh beribadah, memberikan persembahannya di padang gurun, Musa menghadap Fir'aun dengan tongkat. Ya, saya yakin pada saat itu Musa berpikir tongkat itu untuk apa? Apakah untuk memukul daripada Fir'aun ataukah untuk mengusir yang lainnya? Tetapi justru tongkat itu Tuhan pakai sebagai sarana untuk menyatakan kuasanya, di mana Tuhan berkata kepada Musa supaya tongkat itu dilempar dan tongkat itu menjadi ular, dan banyak hal-hal yang lain yang Musa kerjakan melalui tongkat yang dia bawa, sehingga tongkat daripada Musa itu menjadi tongkat yang begitu melegenda, saudara. Nah, sore hari ini kita mau melanjutkan firman Tuhan yang sudah sampaikan minggu tadi mengenai bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang. Ada satu hal yang penting yang perlu kita ketahui dalam hidup orang percaya, yaitu tentang iman. Iman itu adalah percaya dan mempercayakan Tuhan dalam segala keadaan. Jadi artinya kepercayaan kita kepada Tuhan tidak bergantung kepada situasi dan kondisi yang baik, tetapi kondisi yang tidak baik sekalipun kita pun juga harus tetap beriman kepada Tuhan. Kita ingat contoh-contoh dalam firman Tuhan yang saya sampaikan tadi pagi mengenai berkat Tuhan untuk janda yang ada di Sarfat. Tuhan pakai tepung sedikit, minyak sedikit untuk memberi mereka makan selama 3 tahun. Lalu janda Nabi yang penuh dengan hutang sehingga anaknya mau dibawa oleh pemberi hutang, Tuhan berkati kehidupannya dengan 1 botol minyak. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu adalah kecil bagi kita. Pengharapan kita kepada yang ada di sekitar kita itu kecil, tetapi pengharapan kita kepada Tuhan itu kuat atau besar. Itu adalah iman. Dan ketika kita beriman, kita melihat masalah dan persoalan kita bukan dengan kekuatan kita, tapi kita melihat masalah dan persoalan kita dengan kekuatannya Tuhan. Satu contoh dalam firman Tuhan yaitu ketika Daud menghadapi Goliat. Secara manusiawi, Daud dan Goliat itu tidak seimbang karena orang Palestina itu tinggi. Ketika saudara nanti ke Israel, hari terakhir itu pasti ke Bethlehem, dan di Bethlehem itu ada sebuah toko souvenir milik orang Palestina. Dia orang Kristen yang luar biasa. Beliaunya bersaksi bahwa pada waktu saya ke sana 2019, beliau memberi makan setiap hari 500 orang Palestina tanpa melihat dia agamanya apa. Dan dia adalah salah seorang satu-satunya tempat souvenir yang bisa menerima ATM BNI, BCA, segala ATM yang ada di Indonesia dia bisa terima. Ya, itu luar biasa sekali. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, orangnya tinggi-tinggi, ya. Itu kemungkinan mungkin 175, 180, hampir 2 meter. Tinggi besar sekali dan orangnya mancung-mancung orang Palestina. Kalau orang Israel itu kecil-kecil. Nah, saya coba membayangkan ketika Daud menghadapi Goliat. Daud yang masih remaja, saya yakin dia tidak terlalu tinggi, mungkin paling tinggi mungkin sekitar 150 atau mungkin lebih kurang segitu ya. Dan ketika menghadapi Goliat yang hampir 2 meter atau 2 meter lebih, itu sesuatu hal yang luar biasa. Daud kecil dan saya yakin Goliat badannya lebih besar, lebih berisi, karena Goliat adalah pasukan yang sudah terlatih. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud melihat Goliat, Daud tidak melihat Goliat dengan kekuatannya.
Daud menghadapi Goliat tidak menghadapi dengan kekuatannya, tetapi Daud menghadapi Goliat dengan kekuatannya Tuhan. Daud melihat Goliat dengan iman. Artinya Daud melihat Goliat itu dengan matanya Tuhan. Ketika Daud melihat Goliat dengan matanya Tuhan, maka Goliat itu menjadi kecil bagi Daud, sehingga tidak ada sedikit pun rasa takut, rasa gentar dalam kehidupan Daud ketika menghadapi Goliat. Justru Daud berani. Dan saya yakin pada saat itu yang berinisiatif menyerang itu bukan Goliat, tetapi justru Daud yang berinisiatif menyerang. Meskipun dengan taktik memutar sambil memainkan ketapilnya, dan dia menembakkan ketapilnya pada saat yang tepat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, maka hendaknya kita melihat masalah dan persoalan itu lebih besar daripada kuasanya Tuhan. Kalau orang percaya melihat masalah dan persoalannya itu, kuasa Tuhan itu lebih kecil daripada masalah dan persoalan, artinya kita tidak pernah mungkin bisa menyelesaikan masalah dan persoalan itu. Masalah dan persoalan itu hanya bisa diselesaikan ketika kita melihatnya Tuhan lebih besar dari masalah dan persoalan itu. Tapi kalau kita melihatnya Tuhan lebih kecil dari masalah dan persoalan itu, maka tidak ada artinya iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Iman pengharapan kita kepada Tuhan adalah melihat setiap masalah dan persoalan itu kecil, lebih kecil daripada kuasanya Tuhan, sehingga kita mampu menghadapinya dan bisa menghadapinya. Nah, kemudian kita mau melihat contoh yang berikut yang dialami oleh seorang janda yang sakit pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menarik karena janda yang sakit pendarahan 12 tahun ini dikatakan dalam Lukas, semua harta bendanya sudah habis, penyakitnya tidak kunjung sembuh, tetapi justru semakin parah. Nah, di sini kita diajarkan untuk melihat bagaimana ketika kita mencoba berpengharapan dengan harta kekuatan, dengan apa yang ada dalam dunia ini, maka kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa, nol. Kita berpengharapan kepada manusia, itu pun juga hasilnya nol. Tapi ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, itu adalah satu-satunya jalan keluar, satu-satunya solusi yang akan memberi pertolongan. Janda yang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, untuk memulai dia beriman kepada Tuhan, yang pertama-tama dia berikan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang lewat, ada banyak cerita yang dia dengar. Mungkin cerita tentang kriminal, mungkin cerita tentang politik. Tetapi perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dia mengkhususkan hanya mendengar cerita tentang Yesus. Ya, cerita tentang Yesus. Yang bisa membangun iman kita itu adalah firman Tuhan. Yang bisa membangun iman kita itu adalah firman Allah yang kita dengar, bukan gosip, bukan hal-hal yang lain. Jika saudara mau imannya dibangun, perbanyaklah untuk mendengarkan firman Allah. Apakah itu melalui pujian, ataukah itu melalui firman Allah langsung, ataupun yang ada di multimedia. Dengarkan firman itu sebanyak-banyaknya dan berikan hati untuk mempercayai setiap firman yang saudara dengar, maka iman saudara itu akan bertumbuh. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, ketika dia memberikan telinganya fokus kepada Yesus, maka tanpa dia sadari imannya tumbuh. Dan ketika iman seseorang itu tumbuh, salah satu ciri iman orang itu tumbuh atau iman orang percaya itu hidup adalah selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, ketika dia mendengar tentang Yesus dan imannya mulai tumbuh, dia berusaha untuk mendekat dengan Tuhan. Dia berusaha mencari kepada Tuhan. Dan saya yakin perempuan ini dia berjalan cukup jauh. Jadi provinsi Yudea itu mulai Yesus yang ada di sekitar Kapernaum sampai dengan Israel itu jaraknya nggak dekat, saudara. Ya, saya coba ketika naik bus itu perjalanan bisa sampai 1 jam 2 jam seperti Tuban Surabaya. Artinya perempuan ini ketika dia mendekat kepada Yesus, dia membawa hidupnya itu berjalan entah berapa puluh kilometer.
Dan bagi perempuan yang sakit pendarahan ini, berjalan sekian puluh kilometer itu bukan hal yang mudah dengan kondisi yang sakit mengalami pendarahan setiap hari. Untuk bisa menjadi orang percaya yang selalu dekat dengan Tuhan, perlu sebuah kedisiplinan, perlu sebuah komitmen. Ya, untuk bangun pagi dan berdoa itu butuh komitmen, itu butuh sebuah tekad. Jadi jika saudara mau mendekat kepada Tuhan, buatlah komitmen bahwa setiap hari dari waktu ini ke waktu ini saudara bawa hidup saudara kepada Tuhan. Ya, saya mempunyai komitmen untuk setiap malam saya selalu bawa hidup saya dalam doa kepada Tuhan. Dan saya boleh melihat bahwa setiap peristiwa yang akan terjadi itu Tuhan sudah bukakan saudara. Ya, jadi istilahnya apa? Saya nggak akan salah mengambil keputusan ketika saya dekat dengan Tuhan, karena sebelum peristiwa itu terjadi Tuhan sudah tunjukkan dan Tuhan sudah arahkan apa yang harus saya lakukan dan kerjakan. Nah, perempuan yang sakit pendarahan ini saya yakin ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan pimpin perempuan ini untuk tidak terlalu jauh dari Tuhan. Ya, mungkin dia hanya beberapa puluh kilometer, 20 atau 30 kilo mungkin dia sudah menjumpai Yesus. Istilahnya apa ya, nyanggong begitu ya, nunggu Yesus. Dan akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Dan ketika dia bertemu dekat dengan Yesus, perempuan ini harus melewati kerumunan orang banyak. Dan ketika melewati kerumunan orang banyak dan ketika dia dekat dengan Yesus, dia tidak berteriak, "Yesus tolong saya." Tetapi karena dia mempunyai iman yang sudah tumbuh, dia sudah percaya kepada Tuhan, maka tindakannya adalah asalku jamah jubahnya saja menjadi sembuh. Ketika kita memiliki hati yang dekat dengan Tuhan, maka otomatis tindakan kita itu adalah tindakan iman. Seperti perwira yang di Kapernaum, dia bertemu dengan Tuhan, dia hanya bilang, Tuhan nggak usah pergi ke rumahku, Tuhan silakan Tuhan ucapkan sepatah dua patah kata aja, maka hambaku itu akan menjadi sembuh. Ini sebuah pernyataan iman. Tuhan pakai, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan janda sakit, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini dengan modal iman. Dia udah tidak punya apa-apa lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, satu contoh lagi yaitu mengenai Petrus. Petrus ketika dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan tanya, adakah ikan? Petrus bilang, Tuhan, semalam-malaman aku tidak punya ikan. Petrus punya apa? Petrus punya perahu. Perahunya kosong, perahunya tidak ada apa-apa. Ya, bagaimana perahu itu harus diisi dengan ikan? Maka Petrus harus mendengarkan firman, imannya bertumbuh, dan ketika imannya bertumbuh, ketika Tuhan memerintahkan untuk melabuhkan pukatnya di tempat yang dalam, Petrus pergi. Orang percaya tidak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan kalau dia tidak mempunyai iman. Mempunyai iman itu sama dengan halnya melakukan perintah Tuhan. Seperti halnya Petrus ketika dia punya iman, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang tidak mungkin, sekitar jam 8, jam 9, jam 10 untuk mencari ikan di Danau Galilea. Karena ketika jam 8, jam 9 itu kita sudah mendarat, ya. Kita tidak ada lagi di Danau Galilea. Jadi kalau ke Danau Galilea itu pagi, sekitar jam 5, setengah 6 kita naik perahu, lalu kita ada di satu titik untuk selanjutnya kita berada di satu tempat untuk sarapan ini, ikan Petrus orang bilang, ikan yang ada di Danau Galilea. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lihat kepada perahu yang kosong, jangan lihat kepada kehidupan yang tidak punya apa-apa, jangan lihat kepada besarnya masalah, tetapi lihatlah kepada kemampuan Tuhan yang besar, yang mampu memberkati, yang mampu mengubah, yang mampu memulihkan, yang mampu membuat yang tidak mustahil bagi Tuhan dan mustahil bagi kita itu terjadi. Ya, kalau kita coba berusaha, Daud ketika dia berusaha melawan Goliat dengan kekuatannya, dia nggak akan berhasil. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, kalau dia tetap berusaha dengan kekuatannya, dia akan mati sia-sia. Petrus dengan perahunya yang kosong, kalau dia tidak berjumpa dengan Yesus, kalau dia tidak mendengar firman dan melakukan firman, perahu itu akan tetap kosong.
Yesus sanggup dan terlalu sanggup sore hari ini untuk memberkati dalam kehidupan kita. Apa yang ada di tanganmu? Mungkin saudara bilang, Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Semuanya sudah habis, semuanya sudah tidak ada yang bisa diharapkan. Saudara masih punya satu kata yang mau saya katakan sore hari ini, yaitu iman. Selama saudara masih punya iman, saudara masih punya pengharapan. Ketika saudara masih punya iman, saudara masih punya kehidupan. Iman itu yang akan menghantar saudara, membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena ketika kita beriman, Tuhan bekerja untuk kita. Ketika kita beriman, Tuhan melawat dalam hidup kita, dan Tuhan melakukan pekerjaannya yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Selagi saudara masih punya iman, saudara masih punya kesempatan. Selagi saudara masih punya iman, saudara masih punya pengharapan. Teguhkan, kuatkan iman saudara. Perbanyak dengar firman Tuhan. Perkatakan firman itu siang dan malam. Perkatakan firman itu setiap waktu. Ketika firman yang saudara sampaikan adalah firman berkat, maka berkat itu yang saudara terima. Ketika firman itu firman kesembuhan yang saudara ucapkan, maka mujizat itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan mengajar, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sekali lagi katakan, ucapkanlah syukur. Berikan telinga saudara untuk selalu mendengar firman. Ucapkanlah selalu dari mulut saudara adalah firman, supaya iman saudara tidak mati, tapi iman saudara akan tumbuh. Tumbuh menjadi besar, tumbuh menjadi kuat, dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik daripada hari ini. Teruslah berjalan dengan iman. Tuhan memberkati untuk menjadikan kita berkat bagi kemuliaannya. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.